Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan Yesus memberkati. 5 menit bersama dengan firman. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita berdoa. Terima kasih, ada masalah, ada kesusahan, ada penderitaan, tetapi kami tidak perlu cemas, kami tidak perlu khawatir, karena kami tahu apa tujuan daripada penderitaan itu. Dan itulah sebabnya Tuhan tolong kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tema kita adalah tujuan penderitaan bagi orang percaya, yang saya ambil dalam 1 Petrus 1 ayat 7 dan 8. Saya bacakan ayat yang ke-7-nya. Maksud semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilai daripada emas yang panah, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kami memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihat. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Puji nama Tuhan. Jadi tujuan penderitaan bagi orang percaya ialah untuk membuktikan, yang pertama itu adalah kemurnian imanmu. Kadangkala hidup itu perlu mengalami proses. Saya dulu tinggal di rumah orang, tinggal lalu dikasih kunci, dikasih apalah, dan kemudian saya dicoba dan ada uang di situ dan macam-macam. Tetapi saya mau katakan, saya bersyukur saya dapat melewatinya karena Tuhan. Jadi tetap bahwa satu kali iman kita akan diuji, baik dengan harta, dengan wanita, dengan kedudukan, dan harta juga. Ada tiga tahta, wanita, harta. Jadi imanmu harus tetap kepada Kristus, sehingga ketika penderitaan datang, kau tidak perlu takut, karena tadi pagi saya bilang kita dipelihara dalam kekuatan Allah. Yang kedua dikatakan oleh firman Allah, untuk membuktikan kasihmu pada Tuhan Yesus Kristus. Apakah kalau dikasih engkau penderitaan, masih engkau tetap memuji Tuhan? Masih engkau setia berdoa? Masih engkau setia membaca firman Allah? Masih engkau setia melakukan apa yang baik dan benar? Masih engkau setia seperti Ayub? Wow. Jadi penderitaan itu kalau ngomong sih gampang ya, tetapi kalau kita menghadapinya sama seperti Yusuf mengalaminya sampai 13 tahun, itu bukan sesuatu yang mudah. Tetapi kemudian Tuhan menghantar dia menjadi orang hebat di Mesir pada waktu itu, yang mengatur segala suplai makanan pada waktu itu di Mesir. Dan itu kalau orang-orang yang setia. Jadi tujuan penderitaan dalam hidup kita bukan untuk membinasakan engkau, bukan untuk menghancurkan hidupmu, tapi untuk menentukan kemurnian imanmu dan kasihmu kepada dia. Yang ketiga adalah untuk membuktikan kepercayaan pada Yesus. Apakah dengan situasi ini ketika engkau berdoa, oh kok enggak Tuhan jawab, kok dibiarkannya saya begini? Lalu Anda berkata, kenapa Tuhan? Aku kan sudah setia, aku kan sudah berdoa, aku kan sudah berpuasa, aku kan udah ini, aku udah ini. Kenapa? Di mana Tuhan? Atau why me? Kenapa bukan orang lain? Orang lain enak-enak aja. Kenapa saya yang setia mengalami penderitaan? Haleluya. Ingat, tujuan penderitaan bagi orang percaya, tentu Tuhan juga ingin melihat kemurnian imanmu, melihat kasihmu pada Tuhan Yesus, melihat kepercayaan pada Tuhan Yesus. Apakah ketika engkau mengalami masalah itu, engkau tetap melakukan yang terbaik bagi Tuhan? Ketika engkau menderita, terima kasih Tuhan, masihkah engkau mengatakan, aku tetap mengasihimu walaupun situasiku tidak menyenangkan? Cuma Tuhan, berikan aku kekuatan. Kalau saya dalam penderitaan, dalam kesakan, hanya satu yang saya bilang kepada Tuhan, berikan aku kekuatan dalam menghadapi masalahku, sehingga aku tidak keluar daripada firman-Mu. Karena saya tahu apa arti tujuan penderitaan bagi saya, bagi orang-orang yang percaya. Jadi kalau kita tahu tujuannya, kita hanya bisa berkata, beri aku kekuatan Tuhan menghadapi. Dan karena kita tahu bahwa Mazmur 91 ayat yang ke-15 karena dikatakan bahwa Tuhan menyertai engkau pada saat waktu kesakan, dan kalau engkau berdoa pasti Tuhan jawab. Kalau belum, Tuhan akan menyertai engkau. Baca itu Mazmur 91.
Jadi di situ Tuhan akan memberikan kebaikan pada kita. Mari kita tunduk kepala dan tetaplah hidup dalam kesetiaan walaupun penderitaan datang. Terima kasih, berkati firman-Mu supaya kami tetap setia walaupun penderitaan hadir dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat malam, selamat istirahat, dan Tuhan Yesus memberkati. Mantap!